Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Yulia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Ya. Apa kabar semuanya kelas 9A? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan materi, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada materi kali ini kita membahas tentang harga dan pasar. Ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang harga. Apa itu harga? Nah, harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, jadi harga ini tentunya kalian juga sudah mempelajari ya di kelas 8 atau di kelas 7 juga sudah ya mungkin. Nah, mempelajari bahwa harga itu nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Kemudian fungsi harga pun yaitu sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Nah, di sini ada faktor penyebab perbedaan harga. Ya, di sini ada 4 poin ya. Nah, harga suatu barang di suatu daerah dan di daerah lain dapat berbeda ya. Jadi, apa saja nih faktor penyebab perbedaan harga ini antara daerah satu dengan daerah yang lain? Yang pertama ada jarak distribusi. Nah, salah satu faktor penting yang membedakan adalah jarak yang ada pada produsen dan konsumen. Jadi makin jauh jarak distribusi suatu barang, maka biaya yang dikeluarkan produsen makin besar. Nah, produsen juga akan membebankan biaya tersebut pada harga barang. Ya, jadi akibatnya harga suatu barang itu akan menjadi lebih mahal. Kemudian yang kedua ada ketersediaan barang. Nah, ketersediaan barang juga dapat membuat harga menjadi lebih mahal. Karena apabila suatu barang tersedia melimpah di suatu wilayah, harga barang tersebut cenderung murah, ya. Namun sebaliknya, apabila barang yang sama jarang atau tidak tersedia di wilayah lain, barang tersebut akan semakin mahal. Ya, itu faktor penyebab perbedaan harga. Ya, salah satunya ketersediaan barang. Kemudian yang ketiga ada perbedaan kebutuhan. Kebutuhan konsumen yang berbeda akan membuat harga suatu barang juga berbeda. Jadi apabila konsumen di wilayah A, contohnya ya, membutuhkan suatu barang, maka harga barang tersebut di wilayah A itu cenderung akan tinggi. Kemudian di sisi lain juga, konsumen di wilayah B tidak terlalu membutuhkan barang tersebut, maka harga barang tersebut di wilayah B cenderung akan rendah. Ya, kemudian poin selanjutnya yang keempat ada persaingan. Tingkat persaingan produsen harga yang sama di suatu wilayah itu dapat menentukan harga barang. Jadi apabila persaingan produsen tinggi di wilayah A, produsen cenderung bersaing menentukan harga, sehingga harga barang cenderung rendah. Di sisi lain juga, apabila persaingan produsen rendah di wilayah B, maka produsen dapat lebih mudah menentukan harga ya, sehingga harga barang cenderung tinggi. Kemudian di sini ada kebijakan penetapan harga global. Ya, di sini ada 3 poin. Ada kebijakan etnosentris. Ya, jadi pada kebijakan ini ya terdapat keterlibatan tinggi kantor pusat pada penetapan harga. Ya. Kemudian perusahaan itu juga dapat memaksakan harga yang sama di seluruh dunia. Kemudian importir di negara bersangkutan yang akan membayar biaya angkut dan biaya impor. Nah, kemudian yang kedua ada kebijakan geosentris. Nah, kebijakan ini tingkat keterlibatan kantor pusat pada penetapan harga itu tidak tinggi. Ya, jadi perusahaan itu dapat menetapkan harga yang sama atau harga dasar. Ya, jadi namun terdapat tambahan harga juga berkaitan dengan negara yang dituju. Nah, yang poin ketiga, kebijakan polisentris. Nah, kebijakan ini keterlibatan
antar kantor pusat rendah. Jadi semakin kebijakan ya, yang ketiga ini polisentris itu keterlibatan kantor itu pusat sangat rendah. Kalau yang geosentris itu harganya tidak terlalu tinggi ya. Kalau entosentris itu sangat tinggi. Nah, yang ketiga ini poin yang polisentris ini keterlibatan kantor itu pusat rendah. Jadi kantor cabang di negara yang bersangkutan itu dapat menetapkan harga sendiri berkaitan dengan keadaan pasar setempat. Kemudian selanjutnya ada pasar. Nah, tentunya kalian juga sudah mengetahui ya tentang apa itu pasar. Nah, di sini dalam arti sempit atau pengertian kita sehari-hari yang kita ketahui gitu ya, yang sering kita dengar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari. Nah, itu pengertian pasar yang sering kita dengar ya, atau yang kalian tahu sehari-hari pengertiannya. Ada juga nih pengertian yang lebih luas atau menurut ilmu ekonomi, yaitu pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Nah, di sini pasar memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Nah, fungsi sarana distribusi ini berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi kegiatan seorang produsen ke konsumen, menyalurkan barang atau jasa ke produsen ke konsumen, itu fungsi dari distribusi. Kemudian sebagai yang kedua ada pembentuk harga. Nah, pasar berfungsi membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Jadi ada kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Kemudian yang ketiga ada sebagai sarana promosi. Nah, pasar berfungsi sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa. Nah, itu yang disebut fungsi promosi. Kemudian di sini juga ada perdagangan Indonesia. Ya, jadi di Indonesia itu memiliki beragam produk yang dihasilkan ya. Kita ketahui bahwa sangat banyak produk di Indonesia yang dihasilkan ya. Nah, kemudian produk-produk ini pun dijual ke pasar dalam negeri dan juga pasar luar negeri tentunya ya. Jadi apa nih yang disebut pasar produk kita dijual ke pasar dalam negeri dan juga luar negeri, yaitu di sini ada ekspor dan juga ada impor ya. Ekspor ini, jadi Indonesia itu melakukan ekspor apabila produk Indonesia dijual ke pasar luar negeri, dan melakukan impor apabila produk luar negeri dijual ke pasar Indonesia. Jadi sebaliknya ya. Nah, di sini kalian juga bisa melihat di halaman 120 ya, di sini ada nilai ekspor, ada tabel ya, nilai ekspor 10 komoditas utama Indonesia. Jadi paling tertinggi itu produknya itu yaitu tekstil dan produk tekstil. Yang kedua elektronik, kemudian karet dan produk karet, dan sampai yang terendah itu untuk ekspor komoditas ya pada tahun 2016, yaitu kopi yang paling terendah. Nah, kalian bisa lihat tabelnya pada halaman 120. Kemudian selanjutnya di sini ada perdagangan dunia. Nah, di dunia juga terdapat beragam produk yang dihasilkan oleh berbagai negara. Jadi negara juga di seluruh negara pun melakukan ekspor atau menjual sebagian produk ke pasar luar negeri. Artinya dijual ke pasar dunia ya. Jadi untuk mengetahui pasar dunia, kita dapat melihat perdagangan dunia. Nah, salah satunya ini cara kita melihat dan kita dapat menghitung jumlah total ekspor yang dihasilkan seluruh negara. Di sini ada yang namanya WTO ya, atau World Trade Organization ya. Jadi organisasi ini membentuk organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, kemudian mencatat jumlah ekspor, dan juga membagi perdagangan dunia dalam 2 bagian besar, yaitu produk dan jasa.
Nah, di sini kalian juga bisa melihat info ya, kebijakan perdagangan internasional itu di halaman 122, dan juga ada tabel 3 negara pengekspor produk terbesar. Ya, di sini ada Uni Eropa, Amerika Serikat tentunya, dan juga Brasil. Apa saja mengekspor produk terbesar? Yaitu apa saja di halaman 123 ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.